Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Adrika Daniarti, Aurelia Salsabila Murti, Arsy Rizka Permana Putri, dan Denok Ayu akan mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat kami. Tema yang kami ambil adalah belajar manajemen pemasaran sejak usia dini. Target audiens kita adalah siswa-siswi Taman Kanak-kanak Sahla. Sebelum itu, tugas saya sebagai dokumentasi dan editor. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, saya ingin menjelaskan tujuan PKM ini. Tujuan PKM kami ini adalah untuk mengajarkan berjualan kepada anak usia dini adalah proses menanamkan konsep sosial, komunikasi, dan literasi finansial dasar melalui simulasi role playing. Kita memiliki target pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah keterampilan sosial emosional. Tujuan utama dalam domain ini adalah membangun kepercayaan diri dan empati anak. Target pembelajarannya meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian anak, sopan santun dasar, empati dan pelayanan, ketahanan dan menerima penolakan. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi. Tujuan dalam domain ini adalah mengembangkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan dan meyakinkan secara verbal. Seperti anak mampu menyebutkan barang-barang yang ia jual, sampai anak memahami konsep tawar-menawar dan mampu memberikan jawaban sederhana saat ditawar. Yang terakhir adalah keterampilan kognitif dan literasi finansial dasar. Tujuan dalam domain ini adalah memperkenalkan anak pada konsep nilai, pertukaran, dan matematika praktis. Seperti mengenalkan nilai uang atau konsep penukaran, serta menghitung secara sederhana. Kesimpulannya adalah pembelajaran berjualan pada usia dini paling efektif dilakukan melalui simulasi pasar atau role playing. Lingkungan bermain yang aman ini memungkinkan anak untuk mempraktikkan keterampilan sosial, mengatasi rasa malu, mengasah kemampuan bahasa, dan memegang tanggung jawab atas keuangan kecil, yang semuanya adalah fondasi penting untuk kesuksesan di masa depan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Aurelia Salsabila Murti yang akan menyampaikan materi pembelajaran tentang bagaimana cara berjualan dan mengenalkan barang dengan baik. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Salsabila Murti. Terima kasih Andrika. Sebelum saya bahas materi ini, saya akan menjelaskan tugas saya dalam PKM ini adalah pengisi materi dan menjadi jembatan kepada mitra. Selanjutnya, seperti yang sudah Andrika jelaskan, mengenai target pembelajaran yang ingin kami capai, salah satunya adalah keterampilan sosial emosional, yaitu dengan cara mengajarkan cara berjualan yang mudah dan ringan untuk disampaikan kepada anak-anak TK Sahla. Saya akan memulai dari membuang rasa malu, seperti latihan bicara di depan cermin, mulai berlatih menawarkan kepada orang terdekat. Lalu siapkan kata yang sederhana, contohnya seperti bolehkah dibeli coklatnya, rasanya enak. Lalu selanjutnya membangun percaya diri dalam berjualan. Semakin paham dengan produknya, semakin yakin saat menjelaskan produknya, seperti manfaat barang, harga, kelebihan produk, dan cara pakai. Pengetahuan membuat kita lebih percaya diri dalam menjelaskan produk. Selanjutnya, atur bahasa tubuh seperti tegakkan badan, senyum, dan bicara dengan suara yang jelas. Lalu, latihan berkomunikasi seperti berbicara dengan pelan dan jelas, hindari suara gemetar dan jangan terburu-buru. Lalu, selanjutnya jangan takut untuk ditolak, karena penolakan adalah hal yang biasa dalam dunia berjualan. Anggap saja setiap penolakan sebagai latihan, pengalaman, dan kesempatan dalam memperbaiki cara bicara. Lalu, dilanjut dengan materi belajar percaya diri dengan metode self-talk atau kata-kata penyemangat untuk diri sendiri, seperti aku bisa atau aku berani. Selanjutnya, permainan sederhana seperti jual beli menggunakan uang mainan agar anak terbiasa berinteraksi atau bisa disebut dengan bermain jual beli. Lalu, ringkasan dari saya untuk teman-teman TK Sahla adalah senyum, berani bicara, tawarkan barang, bicara sopan, jangan takut salah, dan bangga kepada diri sendiri karena sudah mencoba. Seperti kamu hebat karena sudah mencoba.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selanjutnya, teman saya Denok Ayu akan menjelaskan apa itu pemasaran dan bagaimana sih cara berjualan yang baik kepada anak usia dini. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Denok Ayu Lestari. Tugas saya dalam PKM ini adalah sebagai pembuat presentasi PowerPoint dan poster. Sebelumnya terima kasih Aurel, saya akan melanjutkan materi mengenai pemasaran. Mengenalkan anak-anak TK Sahala tentang apa itu pemasaran dan apa saja contohnya. Pemasaran adalah bagaimana cara penjual memberitahu barang-barang yang mereka jual dan dapat kita beli. Dan kami memberikan pengertian tentang mengapa pemasaran itu penting. Pemasaran itu penting karena yang pertama, kalau tidak diberitahu, kita tidak tahu ada barang bagus yang bisa kita beli. Kedua, pemasaran sangat membantu untuk menarik pembeli. Ketiga, pemasaran membuat kita tahu mana barang yang menarik dan berguna untuk kita. Lalu kami memberikan contoh bagaimana pemasaran yang baik dan benar. Di sini kami mencontohkan dengan membuat anak-anak TK Sahala membayangkan jika mereka punya sebuah jus mangga untuk dijual. Lalu kami memberitahu mereka agar mengatakan kalimat ajakan seperti ayo ayo dibeli jus mangga segar dingin dan nikmat. Harga murah hanya 5.000. Kami juga memberikan pengertian tentang uang dan nilai barang untuk sekaligus memberikan kemudahan dalam belajar tawar-menawar dalam memasarkan barang. Misalnya dengan berkata, bisa kurang tapi hanya 1.000 saja. Sekian materi yang saya jelaskan, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Arsy Rizka Permana Putri. Sebelumnya terima kasih Ayu telah menyampaikan materi. Contoh dari metode bermain peran jual beli adalah mengenalkan konsep abstrak seperti jual beli kepada anak usia dini. Yang pertama, persiapan. Tentukan tema. Yang kita pilih adalah toko mainan. Siapkan alat dan bahan. Barang dagangannya seperti mainan atau hasil karya tangan anak seperti gelang, manik-manik, atau gambar. Sediakan uang mainan dengan pecahan nominal yang berbeda, 1.000, 2.000, dan sebagainya, untuk mengenalkan nilai mata uang. Yang kedua, metode pelaksanaannya. Murid A menjadi penjual dan murid B menjadi pembeli. Tugas penjual adalah menjaga dagangannya, menjajakan atau mempromosikan barang dengan sopan, menghitung jumlah barang dan menerima atau mengembalikan uang. Tugas pembeli adalah membawa uang dan daftar belanja bila ada, memilih barang, bertanya harga, dan membayar menggunakan uang mainan tersebut. Saya mendampingi dan memandu interaksi antara murid A dengan murid B, terutama saat bertransaksi uang. Mengajarkan cara berhitung sederhana dan memastikan adab jual beli yang baik. Misalnya berkata tolong dan terima kasih. Untuk evaluasinya, ajak anak bercerita tentang pengalaman mereka. Apa yang kamu jual? Berapa banyak yang kamu beli? Bagaimana perasaan kamu menjadi penjual atau pembeli? Penyampaian nilainya adalah tegaskan nilai-nilai yang dipelajari seperti kejujuran, kerjasama, dan lainnya. Manfaatnya, untuk aspek perkembangan, metode ini tidak hanya mengajarkan konsep berjualan, tetapi juga mengembangkan banyak potensi anak seperti berhitung dan konsep uang, mengenal nilai mata uang dan fungsinya, belajar berhitung sederhana, menghitung jumlah barang, menghitung uang kembalian, melatih interaksi dan komunikasi saat menyapa penjual atau pembeli, membangun rasa percaya diri untuk berbicara di depan orang lain, atau menjajakan dagangannya, mempelajari nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Ayo mari sama-sama kita belajar menjadi penjual yang baik dan benar ya kawan-kawan. Seperti itulah materi-materi yang kita sampaikan kepada siswa-siswi Taman Kanak-kanak Sahla. Banyak sekali keberhasilan yang kita peroleh, antara lain anak mampu berbicara dan menyapa orang lain atau pembeli dengan suara lantang dan jelas tanpa didampingi terus-menerus. Anak secara mandiri menggunakan kata sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, tolong, dan terima kasih.
Anak berusaha memahami apa yang dibutuhkan pembeli, misalnya menanyakan rasa, warna, atau fungsi barang yang dicari. Anak juga mampu menerima pendapat, "Saya tidak jadi beli," tanpa menangis atau marah, serta tetap tersenyum kepada calon pembeli berikutnya. Kemudian, anak juga mampu menyebutkan setidaknya 2-3 fitur dari jenis barang yang dijual. Misalnya, jus mangga, jus jambu, dan yang lainnya. Anak juga menggunakan kalimat ajakan yang sederhana loh, seperti, "Coba deh dibeli, ini enak sekali." Kemudian, anak juga mampu mendengarkan pertanyaan dari pembeli dan meresponnya dengan jawaban yang relevan. Misalnya, menjawab pertanyaan tentang harga atau bahan. Dan anak juga dapat memahami konsep tawar-menawar dan mampu memberikan jawaban sederhana saat ditawar, seperti boleh tapi didiskon hanya 1.000 ya. Selanjutnya adalah anak dapat membedakan antara uang kertas dengan uang koin, seperti 1.000, 5.000, dan 10.000. Anak memahami bahwa untuk mendapatkan uang atau imbalan, ia harus menyerahkan barang atau produk yang ia jual. Anak dapat menghitung stok barang dagangannya yang masih tersisa dan mengetahui barang mana yang paling laris. Karena pada pembelajaran kita kali ini kita banyak sekali melakukan praktek langsung kepada anak-anak. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.